Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di PA Inang pada saat ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Setiap kita pasti menginginkan kedamaian. Kita mau hati kita damai, perjalanan hidup kita dalam kedamaian, keluarga kita berada dalam damai, sukacita, negara, dunia. Itu pasti menjadi kerinduan setiap kita, terlebih bagi orang-orang percaya. Tapi kedamaian itu pasti tidak akan pernah kita temukan ketika kita mengandalkan diri kita dan kehidupan di dunia ini. Sama seperti apa yang dikatakan di surat Kolose ini, Paulus mengatakan damai sejahtera Kristus itu, kedamaian itu hanya ada di dalam Kristus. Itu sebabnya Paulus mau sebagai gambaran manusia baru, biarlah damai Kristus yang memerintah di dalam setiap hati kita. Kita sering jatuh dan terlena karena berpikir bahwa kita berharap ada orang lain yang memberikan kedamaian itu, dunia ini dan segala sesuatunya. Dan terakhir kita akan semakin kecewa olehnya. Tapi ketika kedamaian atau damai sejahtera dari Kristus itu memerintah dalam hati kita, maka kedamaian itu akan menjadi milik kita. Menarik sekali ketika dikatakan dengan memakai kata memerintah. Itu tidak lain adalah bagaimana kita membiarkan damai sejahtera Kristus itu yang mengendalikan, yang berotoritas setiap kehidupan kita. Tidak menjadi pembantu, tidak menjadi babu, tidak menjadi budak, tapi dia menjadi Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Firman Tuhan juga saat ini menjadi kekuatan bagi kita. Ketika Paulus bahkan lebih lagi mengatakan manusia baru itu biarlah perkataan Kristus yang diam di dalam kehidupannya. Sebab dengan perkataan Kristus yang diam di dalam kehidupan orang percaya itu, maka dia lebih lagi terpanggil untuk bersaksi, melayani, dan bersekutu, bahkan memberikan pengajaran untuk mengajar dan menegur orang di dalam kasih yang bersumber dari Tuhan. Sebabnya Paulus mengajar setiap kita, perkataan Kristuslah yang berdiam dan menguasai hati kita. Dari sanalah kita dipastikan akan menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur dalam hidup kita. Semakin menarik lagi ketika ayat 17 berkata, dan apapun yang kamu lakukan, perbuatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Setiap inang, siapapun yang mengaku percaya kepada Yesus, biarlah menjadi pribadi yang berucap dan berbuat di dalam nama Tuhan Yesus. Berlandaskan, berdasarkan, dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi pedoman dan kekuatan untuk berkata-kata dan melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Sebab hanya perkataan, perbuatan yang kita lakukan di dalam Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Sebab apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, ketika itu di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita menjadi pribadi yang bersukacita dan selalu mampu untuk mengucap syukur di dalam Bapa kita. Yang terakhir, Paulus menegaskan bagaimana hubungan antara anggota dalam sebuah rumah tangga. Menarik sekali ketika dikatakan istri tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Dan bahkan lebih lagi, jangan pernah berlaku kasar terhadap istrinya. Bahkan lebih lagi untuk anak-anak juga, taatilah orang tuamu.
Sebab itulah yang indah di hadapan Tuhan. Saudaraku,